lagi. Enggak, gue gedek aja sih sebetulnya, maksudnya udah sih orang anaknya juga udah meninggal, mau apa sih yang diributin gitu loh. Sekarang ada lagi yang baru, nama anaknya diganti jadi Azani. Azan ya? Azannya apa Azan? Azan. Ya di mana sih dari syariat Islam aja tuh udah salah. Kalau mau diganti ya pakai nama si Dodot ini. Kenapa harus nama Azan? Kan nggak boleh. Kayak gue deh misalkan mau ganti nama, harus ke pengadilan dulu segala macam. Prosesnya panjang gitu. Maksudnya jangan berpikir pendek. Ini kan masalah apa sih yang dimasalahin, gue juga bingung sebenarnya. Masalahnya apa? Minta duit, minta hak, atau minta apa? Karena buat gue dua-duanya, dua keluarga ini nggak punya hak masing-masing sih sebetulnya gitu. Cuman bedanya adalah yang diuntungkan adalah pihak sebelah, yang dibully adalah pihaknya si Dot gitu. Jadi itu aja sebetulnya, dan yang membuat besar kecil itu kan sebenarnya netizen. Ya itu, lama-lama makin kesini netizen gerah sendiri kan dengan kelakuannya Dodi, tapi kan ternyata netizen sendiri yang membesar-besarkan juga, jadinya jadi viral gitu. Sebagai teman sendiri, lu pernah berteman sama Vanessa sendiri? Iya. Rela nggak sih maksudnya ketika nanti dipindahkan, sementara dia kan semasa hidup bilang suaminya paling setia sama dia gitu, ketika nanti pindah dari situ gitu? Nah, kalau gue agak bingung gini, karena kan semua beberapa pihak bilang dimimpiin, didatengin, ya nggak sekarang aja dicekek gitu, biar kelar hidupnya. Bingung ya, bener atau enggak sih sebenarnya didatengin itu pun gue bingung gitu. Kalau didatengin katanya minta disatu makamkan dengan almarhumah ibunya. Ya bisa jadi benar, bisa jadi emang cuma buat berita biar jadi besar, heboh lagi gitu kan ya. Kalau nanya gue, pantas nggak dipindahin? Itu terserah keluarga deh, karena mereka bukan keluarga gue nggak bisa ngomong terlalu banyak ya. Mau dipindahin ya silakan, nggak dipindahin ya bagus gitu. Karena apa sih, orang sudah nggak ada kok mau diapain lagi, masa mau dipindah-pindahin, dimain-mainin begitu ya janganlah. Namanya orang udah jenazah gitu, biarkanlah tenang di situ, udah ngapain juga mesti dipindahin. Kalau nanya gue yang bukan keluarga ya, tapi kalau keluarga yang bilang harus dipindahin karena itu adalah kemauan dari almarhum sebelum semasa hidupnya, ya mau ngomong apa? Tapi lu pernah kemarin bilang akan melawan kalau sampai benar-benar, itu maksudnya? Iya, kalau dia ngelawan gue ya gue lawan. Kalau selama dia tidak ada perlawanan, dia diam aja. Tapi nyinggung lagi ayah tiri nih, emang yakin banget itu ayah tiri? Iya, buat gue kalau seorang ayah kandung tidak akan melakukan hal tersebut. Karena walaupun gue bukan teman dekatnya almarhum, tapi almarhum sempat bercerita tentang bapak tirinya ini ya. Gue bilang aja bapak tirinya, karena menurut gue kalau dia seorang bapak kandung, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tega semasa almarhumah hidup gitu. Apa yang dilakukan kalian tahu sendirilah, dari Vanessa kena musibah yang pertama, yang kedua kan tidak pernah ada yang namanya bapaknya itu datang gitu, atau sekedar memberikan pelukan hangat kepada anak yang sedang kesusahan. Itu aja. Karena selama gue tahu Vanessa, gue malah pikirnya Vanessa nggak punya bapak waktu itu, karena gue lihatnya dia selalu sendirian gitu, atau kalau nggak sendirian, kalau nggak sama pacarnya. Jadi gue nggak pernah tahu kalau Vanessa ternyata punya bapak gitu. Jadi buat gue dia bapak tiri menurut gue. Kalau menurut orang lain itu bapak kandung ya silahkan aja, itu kan pendapat gue. Karena kalau bapak kandung pasti akan sayang sama anaknya, mau bagaimanapun anaknya. Sama Bibi pernah curhat banyak malah. Waktu dia sama Bibi dan dia sempat bertengkar waktu itu sama adalah geng-geng banci, itu juga dia sempat cerita juga sama gue. Tapi memang beda cerita waktu sebelum dia berumah tangga sama sesudah berumah tangga. Nih, dari konflik ini kan netizen juga bilang korbannya adalah Gala sebenarnya. Lu sendiri sebagai ibu nih melihat anak Batita sebenarnya belum tahu apa, tapi kan jejak digital juga nanti dia akan lihat gitu. Iya, ya sebenarnya gimana ya? Gue juga bingung sih ya, ini antara dua keluarga ini ya. Kalau yang dibilang korbannya adalah Gala, ya memang bisa dibilang juga korbannya adalah Gala. Tapi balik lagi begini ya netizen ya, kita jangan fokus ke Gala melulu nih ya. Ini kan di Indonesia banyak bencana nih ya, ada Gunung Semeru, ada banjir ya, ada gempa bumi. Bisa nggak kita fokus ke hal-hal yang lebih manusiawi nih, jangan ke Gala melulu nih, bisa nggak nih? Wartawan juga kadang-kadang, emang lu nggak bisa dapet apa gitu dari berita yang lain selain Gala dan keluarganya, apalagi keluarganya Dodi gitu. Jadi biar nggak terlalu melebar sehingga harus yang dipikirin Gala-Gala melulu. Ini banyak Gala-Gala teman-teman yang lain yang harus kita pikirin, kita lindungi, kita sayangi juga, sama seperti Gala-Gala yang lain. Tapi kan sebentar lagi 40 hari lu bakal datang ke... Enggak, mendoakan itu kan nggak harus hadir ya, dari rumah kan juga bisa ikut 40 harian. Yang penting kan tahu jamnya, tanggalnya, karena gue tidak mau ada di pusaran mereka berdua lah.
maksudnya keluarga ya, keluarga Bibi dan keluarganya Vanessa. Niki, lu kan sangat concern dengan Iya, nah jadi aduh ada lagi. Kalau gue ini kan orangnya spontanitas uhuy ya. Jadi ketika gue lagi live Instagram ditanya kan, "Kak, kok tidak mengundang keluarganya Bibi, adiknya?" Ya gue menjawab dong, "Oh iya, mereka minta biaya 30 juta gitu." Terus akhirnya dijadiinlah headline di akun-akun gosip di Instagram, seolah-olah kalau nggak mampu bayar kan cuma 30 juta lah. Langit Entertainment itu bukan punya gue aja di sini kerja digaji, dan gue tidak pernah yang menyuruh tim untuk besok undang ini, besok enggak. Jadi semua bintang tamu atau narasumber itu semua yang atur adalah tim. Gue ini cuma sebagai host yang pembawa acara, datang narasumber, ya gue wawancara, selesai ya gue dibayar gitu. Jadi gue tidak tahu menahu soal siapa bintang tamunya, dibayar berapa. Tapi maksud gue gini loh, kalau memang misalkan keluarganya Bibi, adenya diundang ke Langit dan meminta honor 30 juta, itu menurut gue gimana ya, sesuatu yang tidak etis. Kalau memang mau menolak, tolaklah secara halus gitu kan. Kalau memang mau menolak, kenapa mau ditolak? Gue pun sama Vanessa tidak ada masalah. Reasonnya apa? Karena netizen bilang, ya itu namanya menolak kasar atau menolak halus. Sekarang gue balikin, reasonnya apa dia nolak gitu. Gue sama Vanessa dan Bibi tidak pernah punya masalah gitu. Jadi kenapa keluar 30 juta itu karena ditanya sama netizen, kenapa tidak undang adiknya Bibi? Ya karena dia minta 30 juta. Menurut gue untuk YouTube yang masih berjalan ini ya, kalau 30 juta kayaknya, makanya kan gue bilang minta 30 juta. Kalau gue tanya emang lu siapa, ya memang bener kan, emang siapa gitu. Kalaupun tidak ada masalah ini, keluarganya Bibi juga nggak akan mungkin diundang sama siapapun, bener nggak? Apalagi adeknya, nggak mungkin diundang sama TV, nggak mungkin diundang sama YouTube, konten-konten YouTube, nggak mungkin juga dicari wartawan kalau tidak ada kejadian ini gitu. Jadi ya saling inilah memberi dan menerima gitu. Tapi ya yang logikanya aja lah, maksudnya 30 juta sih gitu. Tapi lagi-lagi nih, karena keterangan lu itu ya ada juga yang akhirnya jadi gue dibully ya, makanya ini gue bilang ya di status gue, di story gue juga, image yang kalian punya sekarang ini diagung-agungkan ini terasa akan berat loh, karena kalian tidak bisa berpura-pura dalam waktu yang cukup lama. Makanya kita sebagai penonton nanti kita lihat aja nanti ke depannya bagaimana ini mereka berdua yang selalu diagung-agungkan sama netizen gitu. Udah itu aja. Kalau dibully kan memang udah makanan gue sehari-hari. Kalau Pak Dodi sendiri pernah diundang ke sini? Pak Dodi pernah diundang ke sini, tapi sama Selin. Dia nggak berani ketemu gue. Dia bilang katanya belum siap untuk ketemu Nikita Mirzani. Ya lebih baik berbicara seperti itu kan daripada minta uang 30 juta. Makanya gue nggak ada di pihak Vanessa, gue nggak ada di pihak Bibi. Gue di pihak yang benar.